Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Lugia Hardianto. Saya adalah salah satu asisten laboratorium teknik elektro dari mata praktikum elektronika analog dasar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kita dapat berjumpa kembali untuk melanjutkan materi praktikum kita, meskipun hanya melalui daring atau online. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita, dan apabila ada salah satu dari kita yang saat ini sedang sakit atau sedang tertimpa musibah, semoga Allah selalu memberikan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas modul 5, yaitu mengenai penguat transistor. Nah, di tugas pendahuluan sudah kalian jelaskan mengenai apa itu penguat, apa itu amplifier. Nah, di sini akan saya terangkan kembali secara singkat saja apa itu penguat. Nah, jadi ini adalah blok diagram dari penguat atau amplifier. Nah, di sini kita bisa lihat dari blok diagram ini, dari input dan outputnya, penguatan yang dihasilkan adalah penguatan berupa sinyal. Jadi apabila sinyalnya yang di awal minim seperti ini, kita lihat di outputnya sinyalnya akan diperkuat. Nah, jadinya seperti ini. Untuk setiap penguatan, karakteristik dari rangkaiannya itu berbeda-beda. Jadi apabila ada yang sinus, keluarnya biasanya sinus juga. Ada yang inputnya sinus, keluarannya DC atau searah. Nah, seperti itu. Dan juga apabila di input puncaknya dahulu, bisa saja di output lembahnya dulu, atau sama-sama puncaknya dulu tapi diperkuat. Jadi seperti itu. Nah, dari blok diagram ini saya jelaskan. Jadi dari input kita bisa berupa baterai dan sinyal generator. Jadi baterai adalah pembangkit dayanya, sinyal generator adalah pembangkitan terhadap sinyal. Kemudian masuk ke penguat. Jadi di sini komponen utamanya yang akan kita gunakan nanti adalah transistor. Transistor bipolar junction ya. Jadi BJT. Nah, di sini dikuatkan, dari input dikuatkan, kemudian keluar menjadi outputnya. Nah, penguatannya itu penguatan terhadap tegangan atau arus, atau bisa keduanya, tergantung penguat ini. Nah, di sini kita akan menggunakan transistor sebagai komponen utama dari penguatnya. Nah, nanti output yang dihasilkan itu adalah penguatan terhadap tegangan. Nah, jadi penguatan terhadap tegangan ya. Nanti yang dikuatkan itu adalah tegangannya. Baik. Selanjutnya rangkaiannya ada seperti ini. Ini yang jadi nanti ada 3 kali percobaan. Jadi penguat transistor itu dia memiliki 3 jenis penguat, tapi masih banyak lagi kalau misalkan dimodifikasi. Yang paling dasar itu ada common collector, common base, dan common emitter. Nah, salah satunya ini adalah konfigurasi dari rangkaian penguat transistor common base. Kemudian common emitter seperti ini, dan ini common collector. Nah, komponen utama yang akan kita gunakan itu adalah transistor. Nah, transistor itu secara hardware, saya akan tunjukkan secara hardware dulu. Hardwarenya seperti ini. Nah, ini adalah hardware dari transistor. Ini juga. Jadi bermacam-macam ya hardwarenya, tergantung manufakturnya. Jadi tergantung pabrik buatnya seperti apa. Nah, intinya kakinya ada 3, yaitu kaki kolektor, base, dan emitter. Nah, jadi seperti ini. Jadi
banyak sekali jenis-jenis transistor. Nah, untuk transistor sendiri, transistor BJT, bipolar junction transistor, terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama adalah NPN. Mohon maaf, ini PNP. Yang kedua adalah NPN. Nah, yang kali ini kita akan coba itu adalah yang NPN. Nah, prinsip kerjanya kan di modul sebelumnya sudah kita amati di karakteristik transistor bipolar. Nah, jadi transistor bipolar ini bisa kita katakan sebagai keran ya, seperti prinsip kerja keran ya. Jadi ketika ada tegangan yang melalui kolektor, dia tidak akan keluar ke emitor apabila base tidak terisi dengan arus di titik kerjanya. Ya, jadi seperti itu. Jadi misalkan C mau diloloskan, syaratnya IB harus terisi pada titik kerja arusnya. Ketika sudah melampaui titik kerja, baru input di C akan diloloskan menuju ke emitor. Jadi seperti itu prinsip kerjanya. Nah, itu adalah prinsip dasar dari transistor. Nah, contohnya apa sih penguatan itu? Misalkan saja terhadap penguatan terhadap sinyal suara, gelombang suara. Nah, misalkan saja pada mikrofon. Nah, di sini inputnya itu berupa suara kita, suara apapun itu yang menghasilkan gelombang suara yang berfrekuensi. Nah, kemudian diolah di penguat, di amplifiernya. Nah, outputnya akan dikeluarkan melalui sound atau tape, sehingga suara yang dihasilkan di awal, yang awalnya kecil, kemudian dikuatkan akan menjadi besar. Jadi misalkan contoh kita gunakan untuk khutbah berjamaah Jumatan. Nah, di situ suara dari manusia dikuatkan dengan menggunakan amplifier. Jadi seperti itu. Bentuk amplifier itu seperti apa sih? Nah, bentuknya seperti ini. Bisa konfigurasi lain bisa. Ini hanya perangkat, contoh perangkatnya saja, masih banyak perangkat-perangkat yang lain. Nah, jadi ini adalah perangkat utama yang digunakan untuk menguatkan sinyal suara dari manusia. Nah, jadi seperti itu konsep dasarnya. Nah, kalau sudah, kita akan langsung coba saja untuk percobaan yang pertama, yaitu mengenai penguat transistor common collector. Kita akan coba rangkaian ini, kita rangkai dan kita lihat hasilnya, penguatannya seperti apa. Langsung saja kita buka software ISIS Proteus versi 7.1 kalau yang saya gunakan. Nah, di sini kita langsung cari saja komponen utamanya apa saja. Yang pertama ada baterai. Nah, ini supply DC-nya, kemudian resistor, kemudian kapasitor, kemudian tambahkan lagi strip. Nah, kita gunakan kapasitor elektrolit dan polar, nanti digunakan percobaan kedua dan 3. Kemudian perangkat utama penguatannya, yaitu transistor BJT atau bipolar junction transistor. Serisnya saya menggunakan 2N3055. Nah, baik. Nah, kalau sudah di oke saja. Jadi ini kita di komponen mode, kita ada beberapa komponen elektronikanya. Jadi kita gunakan, kita rangkai sekarang sebagai penguat. Nah, langsung kita rangkai seperti gambar di sini. Nah, kita namai baterai. Kemudian kita gunakan lagi. Jadi tadi sudah saya jelaskan di blok diagramnya, kita gunakan sinyal generator juga, berdasarkan gambar yang kolektor ini juga menggunakan sinyal generator. Nah, kita gunakan di virtual instrument mode.
kita gunakan sinyal generator di sini. Nah, di sini kemudian kembali lagi ke komponen. Nah, untuk inputnya kita amati tegangan dan arusnya. Nah, kita gunakan lagi di virtual instrument mode, kita gunakan AC ampere meter dan AC voltmeter karena kita menggunakan gelombang sinus untuk pembangkitannya. Kita hubungkan pada baterai polaritas negatif, kita hubungkan ke komponen yang semuanya negatif. Baik, setelah itu kembali lagi ke komponen, kita gunakan kapasitor. Di sini kapasitor fungsinya sebagai filter. Nah, besarannya adalah 1 mikrofarad. Nah, sudah di sini saya namai filter. Kemudian resistor. Nah, untuk resistor ini konfigurasinya seperti ini, kita balik, ini kita namai jadi RB1 karena nanti dia akan terhubung ke base, kaki base dari transistor, besarnya 10K ya. Kemudian di sini tambahkan lagi, dibalik juga searah jarum jam, kita hubungkan secara paralel. Ini juga kita namai RB juga, tapi RB2, besarnya 100K. Kemudian untuk di atasnya sini kita klik komponennya ya, jangan tulisan ininya, supaya nanti kita bisa mengubah besarannya berapa. Nah, kita klik komponennya, besarannya kita ubah jadi 1K. Nah, di sini adalah RC karena nanti dia akan terhubung ke kaki kolektor dari transistor. Kemudian di sini kita tambahkan lagi, ini adalah RE, nantinya akan terhubung ke kaki emitor. Nah, jika sudah kita hubungkan, ini juga terhubung ke polaritas plus pada baterai, ini ke min semua. Geser. Nah, baik. Nah, sekarang kita gunakan komponen utama penguatannya, yaitu transistor. Kita klik, kita hubungkan seperti gambar yang sudah saya berikan tadi. Baik. Nah, output yang ada pada common collector ada di kaki emitor pada transistor NPN ya. Jadi kita gunakan lagi alat ukur kita sebagai indikator besaran yang keluar berapa. Baik, kita hubungkan ini ke main. Jadi kan ini minus dari baterai. Nah, kita hubungkan dengan komponen yang semuanya membutuhkan polaritas minus. Jadi seperti itu. Baik, jika sudah, kita gunakan lagi filtering untuk masuk ke osiloskop supaya kita amati nanti. Kita hubungkan, kita beri nama cout, besarannya sebesar 10 mikrofarad. Baik, untuk menganalisa bentuk gelombang dan penguatannya bisa kita gunakan osiloskop di sini. Jadi ke virtual instrument mode, kemudian ke osiloskop. Silakan digunakan osiloskopnya. Ini untuk osiloskop terserah diletakkan di mana. Yang penting penggunaan channelnya benar. Nah, ini kita hubungkan ke inputnya. Jadi sini itu adalah input. Jadi baterai dan sinyal generator itu adalah input. Nah, yang kita amati sebagai input pembangkitan gelombang itu ada di sinyal generator ini, makanya dia terhubung ke sinyal generator yang plus ini. Nah, jadi ini adalah kita buat channel input ya, channel A. Kita mundurin sedikit, kita hubungkan ke cout. Nah, ini adalah outputnya.
Jadi channel B kita gunakan sebagai output. Supaya tidak kebingungan, kita beri nama saja. Misalkan saya gunakan markernya yang ini saja. Jadi ini adalah I input, ini V in, ini I out, ini V out. Ini kita geser dulu. Kemudian kita beri nama untuk rangkaiannya, ini adalah penguat transistor common kolektor. Kurang besar kita besarkan lagi, kita edit properties, diklik kanan. Misalkan saya menggunakan 0,2 in. Saya rasa cukup untuk dilihat di sini ya. Kita geser, kita drag, kita geser. Nah, sudah rangkaiannya seperti ini. Ini adalah rangkaian common collector. Nah, tapi perlu diingat untuk kestabilan pada tiap rangkaian, kita harus menambahkan grounding pada rangkaian supaya hasil yang keluar lebih stabil. Apa itu grounding? Grounding itu adalah pembumian. Jadi bumi itu memiliki polaritas negatif. Jadi supaya komponen atau peralatan yang kita gunakan itu lebih stabil. Nah, jadi misalkan di listrik rumahan kita juga menggunakan grounding, pasti ada salah satu konduktor yang terhubung pada bumi. Nah, itu supaya lebih stabil. Kita gunakan di sini, kita cari di terminal mode. Nah, kita klik ini. Nah, di sini kita akan menemui terminal ground. Nah, kita hubungkan ke polaritas negatif pada rangkaian. Polaritasnya di mana? Ya ini adalah baterai yang negatif, ini adalah sinyal generator yang negatif. Nah, kita hubungkan saja. Hubungkan paralel. Nah, seperti ini. Rangkaian kita sudah jadi, kita cek untuk output dari gelombang ini. Ya, kita play. Baik. Nah, setelah kita play, kita di sini menjumpai dua bilah markah ya. Jadi ada yang atas ini, dia itu sebagai digital osiloskopnya. Jadi osiloskopnya, pengaturan konfigurasi output, display dan lain sebagainya yang ditampilkan dari osiloskop ini ada di sini. Nah, untuk yang ini VSM sinyal generator itu adalah konfigurasi dari sinyal generatornya. Jadi seperti pada tampilan hardware, sinyal generator kan ada konfigurasinya. Nah, ini adalah konfigurasi dari sinyal generator. Nah, baik. Nah, setelah ini kita akan lakukan konfigurasi dulu. Misalkan di sini itu adalah yang ini yang saya tandai di sini menggunakan kursor mouse. Nah, ini adalah konfigurasi terhadap frekuensinya. Nah, kalau di sini dia adalah kalau level ini ya dia pengaruhnya terhadap tinggi rendahnya gelombang, sama dengan amplitudo. Nah, kenapa ada dua-dua seperti ini? Nah, jadi kalau ini dia itu sebagai nilai kecilnya, nah ini nilai besarnya. Jadi seperti ini. Misalkan ini kan yang tertunjuk 10,0. Nah, artinya dia akan mengeluarkan sinyal sebesar 10 Hz dengan levelnya 1. Nah, seperti itu. Kalau kita pengen lebih besar lagi, misalkan 1000, itu bagaimana? Nah, kita gunakan pengalihnya ini, range-nya ini. Nah,
Ini adalah sebagai pengali kalau bisa saya simpulkan. Jadi misalkan 10, saya pindah ini ke 10 akan hasilnya 100. Nah, 10 dikali 10 100. Kemudian saya kali 0,1 hasilnya 1000. Nah, seperti ini. Jadi ini konfigurasi terhadap frekuensinya. Kalau ini adalah konfigurasi terhadap amplitudenya. Jadi tinggi rendahnya gelombang nanti. Misalkan saya besarkan, pasti akan besar tingginya. Nah, seperti itu. Nah, baik, kalau untuk ini kita lewati dulu, kita amati keluaran dari input dan outputnya pada voltmeter dan ampermeternya. Baik, di sini kita sudah lihat dalam rangkaian ini ada rangkaian inputnya dan outputnya. Nah, kita lihat pada ampermeter dulu ya, ampermeter input dan output. Kalau di input kita lihat ampermeternya 0,00. Nah, dari ampermeter ini kita lihat tidak ada nilai yang keluar. Mengapa demikian? Jadi seperti ini. Jadi alat ukur itu juga ada skalanya. Jadi tidak keluar itu bukannya tidak ada arus yang melalui, tapi arusnya kecil. Sedangkan skala yang kita gunakan itu adalah skala yang tinggi, besar. Nah, sehingga harus dikecilkan. Cara merubah skalanya bagaimana? Nah, kita stop dulu. Kita klik 2 kali. Kemudian skalanya kita ganti ke miliampere. Kita coba dulu miliampere apakah keluar. Ke miliampere. Oke. Kita play lagi. Baik. Untuk yang input, arus input sudah keluar di miliampere, sudah keluar 0,32. Sedangkan di output masih 0,00. Nah, ini bisa kita turunkan lagi untuk yang output. Barangkali memang arus yang mengalir lebih kecil. Kita klik 2 kali. Kita jadikan mikroampere yang lebih kecil lagi. Kita play. Nah, baik. Sudah keluar ya, sudah muncul di display ampermeter. Nah, jadi seperti itu. Sama juga seperti kalau voltmeter misalkan tidak keluar. Loh, kok tidak keluar ini? Nah, kita kecilkan skalanya dulu. Jadi seperti itu. Nah, kita amati ya hasilnya. Jadi dari rangkaian common collector ini, inputnya adalah 1,17 volt. Itu input. Sedangkan outputnya keluar menjadi 9 atau 8, sekian volt. Nah, artinya dia dikuatkan tegangannya. Nah, ini tadi yang sudah saya bilang bahwa kita menggunakan penguat transistor sebagai penguat tegangan. Nah, jadi tegangan masuk akan dikuatkan menggunakan transistor dan akan dikuatkan outputnya. Jadi demikian. Nah, nanti bisa dipelajari lagi untuk materi penguatan atau amplifier, bisa dari materi kelas ataupun secara literasi terhadap buku, jurnal, dan sumber referensi yang lainnya, bahwa penguatan itu seperti apa. Nah, jadi ini kan 1/9. Nah, itu berapa kali penguatannya? Nah, kita belajar di situ. Itu nanti tinggal kalau mau lihat hasil penguatannya berapa kali penguatannya, tinggal dibagi saja antara output dan input. Jadi seperti itu. Nah, jadi demikian untuk penguatan transistor common collector. Jadi kalau bisa kita amati juga untuk arusnya yang masuk di sini dia miliampere. Nah, sedangkan outputnya mikroampere, sangat kecil sekali. Mengapa demikian? Ya, karena berlaku pada prinsip hukum Ohm. Tegangan sama dengan arus dikali hambatan. Nah, jadi misalkan tegangan itu bisa kita analisa bahwa tegangan itu berbanding terbalik dengan arus. Maka semakin besar tegangan, semakin kecil juga arusnya. Jadi seperti itu. Nanti bisa dipelajari lagi mengenai hukum Ohm, bagaimana
prinsip kerjanya terhadap rangkaian-rangkaian elektronika seperti ini. Nah, jadi ini adalah penguat transistor common collector. Baik. Jadi bisa kita lihat, kita amati di sini ya. Nah, untuk gelombang juga seperti itu. Kita buka ya gelombangnya di debug, digital oscilloscope, dan VSM sinyal vibrator. Nah, kita atur sampai bisa kita lihat ya dengan jelas. Maka kita tinggikan jadi 1. Nah, kalau di sini tidak nampak ya hasilnya terhadap penguatannya. Jadi seharusnya ketika inputnya 1 segini, maka outputnya akan lebih besar ya. Nah, berarti rangkaian ini bisa diamati dengan multimeter saja, ampermeter atau voltmeter. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan untuk ingin melihat penguatannya, jangan lupa volt per div itu disamakan antara channel A dan channel B, itu disamakan. Nah, nanti kita samakan, sederajatkan gambar gelombang yang tampil. Nah, jadi seperti itu. Baik, kalau sudah, kita stop saja dulu. Kita simpan dulu ini. Jangan lupa sering-sering disimpan, atau malah lebih bagus ketika di awal itu disimpan terlebih dahulu, karena memang untuk rangkaian simulasi seperti ini banyak sekali bug dan errornya, sehingga ketika error nanti malah keluar sendiri seperti itu. Nah, kita namanya percobaan 1 seperti ini, kita save. Yap. Nah, ini adalah rangkaian percobaan yang kita buat. Nah, untuk mengamati yang lainnya kita gunakan rangkaian yang sudah saya buat saja. Ini common collector. Selanjutnya kita akan gunakan yang common base. Jadi seperti ini. Kita buka simulasinya di common base di sini ya. Nah, ini sudah saya siapkan. Jadi rangkaiannya sudah saya buat terlebih dahulu. Jadi masih sama. Komponen utamanya itu masih transistor NPN dengan series 2N3055. Nah, untuk yang berbeda dari rangkaian sebelumnya adalah filteringnya atau kapasitornya yang digunakan. Nah, di sini kita menggunakan kapasitor yang besarnya ya mungkin sama ya dari yang sebelumnya, tapi jenisnya berbeda. Nah, untuk kapasitor ini adalah kapasitor polar. Jadi kapasitor polar ini. Nah, kita klik, kita coba ya. Nah, jadinya seperti ini. Ingat, kapasitor polar dia memiliki sebuah polaritas positif dan negatif, anoda dan katoda. Jangan sampai terbalik. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau sudah ditempel seperti ini, kan beda bentuknya seperti ini. Nah, kita mirror saja, kita klik kanan, kemudian X mirror. Nah, seperti ini. Jadi kan sudah sama bentuknya. Nah, seperti itu ya. Nah, apabila kita gunakan jenis kapasitor yang berbeda, apakah sama? Misalkan kita gunakan kapasitor elektrolit seperti ini dengan ini, apakah sama? Sama saja. Semua fungsi kapasitor itu adalah untuk menyimpan sebuah elektron atau tegangan. Jadi seperti itu. Ya, kebetulan saja saya menggunakan kapasitor polar ini ya. Karena memang saya sudah uji coba dan berhasil. Nah, ini adalah penguat transistor common base. Langsung saja kita simulasikan. Ingat di sini saya menggunakan input yang miliampere dan outputnya yang mikroampere. Ya, baik, kita play saja di sini. Baik, kita lihat. Saya menggunakan frekuensi 1000 ya, 1000 Hz dengan amplitudenya kita gunakan 5 saja. Nah, 5. Baik. Kita atur untuk volt per div-nya pada tiap gelombang. Ya, seperti ini nggak apa-apa. Time per div-nya ya, rapat renggangnya gelombang. Kita lihat
Nah, di sini bisa kita amati ya bahwa inputnya sinusoida, gelombang sinusoida, outputnya dia keluarannya DC atau searah. Nah, itulah karakteristik dari tiap rangkaian. Jadi berbeda-beda, tidak melulu outputnya juga sinus, barangkali bisa searah juga seperti ini. Nah, jadi memang berbeda-beda percobaannya, bahwa yang kita gunakan itu, rangkaian yang kita gunakan itu memiliki karakteristik tersendiri-sendiri. Nah, jadi seperti itu. Ini kan sudah sama volpertifnya. Nah, saya tadi sudah bilang bahwa kalau kita ingin melihat penguatannya, samakan volpertifnya. Jadi seperti itu ya. Nah, untuk melihat penguatannya, kita geser saja salah satu gelombangnya. Misal saya geser yang outputnya, saya geser sampai dengan ketinggian yang sama dengan input. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa penguatannya itu lebih besar yang outputnya. Yang inputnya yang kuning itu gelombang sinus yang minim segini ya, bisa kita lihat sendiri. Outputnya menghasilkan outputan yang lebih besar daripada input, maka gelombang tersebut sudah dikuatkan. Jadi seperti itu. Nanti silakan dikonfigurasi lagi gambar mana yang cocok. Jadi nanti saya juga akan merubah praktik, kalian akan praktik sendiri dengan cara mengubah level-levelnya. Jadi dilihat penguatannya itu gimana. Jadi nanti ada 5 kali percobaan ya. Misalkan percobaan pertama saya gunakan levelnya 410 dengan levelnya 1. Bagaimana bentuk gelombangnya? Apakah sudah dikuatkan? Kemudian yang selanjutnya adalah 730 dengan level 2. Apakah sudah dikuatkan? Dan lain sebagainya. Nanti ada di format laporannya. Nanti saya juga akan mengirim percobaan praktikum yang akan kalian buat itu berapa saja. Nah, jadi demikian ya. Nah, kalau sudah kita amati output dari multimeternya. Baik, di input kita lihat bahwa arusnya 2,7 ya miliampere. Outputnya 0,09 mikroampere. Nah, kemudian untuk tegangannya 1,49 volt. Outputnya 9,85 volt. Nah, bisa kita amati bahwa ini juga merupakan penguatan terhadap tegangan. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini adalah rangkaian dari common base penguat transistor BJT. Nah, kalau sudah, saya stop di sini simulasinya. Lanjut ke percobaan ketiga. Note save. Percobaan ketiga adalah common emitter. Nah, untuk di sini adalah common emitter, konfigurasinya seperti ini. Silakan diikuti sendiri nanti ya. Jadi untuk common emitter hampir tidak ada bedanya dengan common collector ya, kalau bisa kita lihat. Kita tadi juga merancang seperti ini. Bedanya apa? Bedanya besaran tiap komponen dan juga outputnya. Output pada common emitter dihasilkan melalui kolektor ya, pada transistor. Nah, jadi seperti ini. Jangan lupa setiap rangkaian harus ditambahkan grounding. Jangan lupa. Ini adalah hal yang paling mendasar ketika kita menggunakan rangkaian simulasi agar stabil ya, seperti itu. Kita play saja di sini. Kita lihat gelombangnya apakah dikuatkan. Ya, bisa kita amati di sini ya, bahwa ketika saya menggunakan 1000 Hz frekuensi dengan levelnya 1, itu adalah rangkaiannya seperti ini. Bisa kita samakan ya.
Ya, ini adalah penguatannya. Jadi dikuatkan berapa kali ini? Nah, bisa nggak kita amati di situ? Baik. Jadi ini ya untuk hasil gelombangnya. Kita lihat pada multimeter. Di sini untuk input tegangannya 0,35 volt, sedangkan outputnya 7,9 volt. Nah, jadi bisa kita ketahui tegangannya dikuatkan. Kemudian untuk arusnya ya masih sama dengan prinsip hukum Ohm tadi, seperti itu. Jadi kalau misalkan di sini 57 mikroampere pasti lebih rendah outputnya. Jadi seperti itu. Bisa saja dikuatkan. Jadi nanti ada komponen tambahan untuk menguatkan arus. Jadi penguatannya tidak hanya terhadap tegangan, tapi arus. Nah, jadi seperti itu ya. Untuk rangkaian amplifier terhadap transistor BJT atau bipolar junction transistor. Tidak hanya ketiga rangkaian ini saja, tapi masih bisa dikembangkan lagi. Nanti kalian bisa mencari di sumber-sumber secara daring, baik maupun offline, online. Nanti bisa dibaca sebagai penambah literatur. Nah, jadi percobaannya ada 3 seperti itu ya. Sudah kita close, kita ke format laporan. Jadi cukup 3 percobaan itu saja ya. Nah, untuk format laporan seperti biasa, modul berapa, judulnya apa, nama, NIM, tanggal praktikum, kelas. Ingat, ini adalah rata kiri. Perlu diingat-ingat, perhatikan formatnya. Baik. Kemudian poin A ada tujuan. Jelaskan tujuan dari praktikum ini. Apa tujuannya? Kemudian poin B ada alat dan bahan. Jadi seperti modul-modul terdahulu, alat dan bahan ditulis komplit. Apa saja alat dan bahan, meskipun secara simulasi. Nah, kemudian dasar teori. Untuk dasar teori, literaturnya bisa digunakan secara daring atau laring, online maupun offline. Silakan cari dasar teori mengenai penguat transistor. Atau bisa juga dibuka pada modul praktikum yang kami berikan secara online di Google Drive. Silakan, di situ juga ada dasar teorinya. Untuk poin D adalah hasil praktikum. Yang poin pertama D1 adalah gambar rangkaian. Jadi gambar rangkaian ini ya ditulis tangan seperti biasa. Untuk common konektor, konfigurasinya seperti apa digambar. Jangan lupa besaran komponennya dan nama-nama komponennya. Jangan lupa. Baik, untuk selanjutnya adalah gambar gelombang. Nah, jadi gambar gelombang ini cukup digambar dengan menggunakan milimeter block seperti biasa, dengan ketetapan yang seperti biasa. 1 kotak di osiloskop sama dengan 4 kotak kecil, jadi atau 2x2 di milimeter block seperti biasa. Jadi bisa dilihat modul-modul sebelumnya atau bisa belajar lagi di modul PBL konfigurasinya itu seperti apa kalau menggambar. Jadi untuk common kolektor ada input dan outputnya, sertakan keterangannya sama common base juga, input dan output keterangannya ini berapa, common emitter juga berapa. Nah, kemudian D3 ini juga sebagai tugas di rumah. Jadi masing-masing penguat nanti ada 4 percobaan, 1, 2, 3, 4 dengan level dan frekuensi yang berbeda. Yang beda hanya ini aja. Ini juga ini saja. Kemudian common emitter juga ada 4. Nah, nanti kami berikan datanya. Silahkan dilihat dan ditulis konfigurasi osiloskopnya pada level sekian dan frekuensi sekian itu apakah sudah dikuatkan atau belum. Nah, karena apa? Karena saya sudah bilang di awal,
transistor juga memiliki titik kerja, artinya juga ada titik dia pada saat dia belum aktif. Nah, pada saat dia belum aktif itu di frekuensi dan level berapa. Nah, jadi demikian ya, mengapa kami nanti akan memberikan tugas dicoba masing-masing dari level sekian, frekuensi sekian, itu gambarnya seperti apa. Nah, kemudian setelah 4 percobaan tadi dilakukan, silakan diamati pada multimeternya, ampermeter dan voltmeter. Nah, jadi pada input untuk arus dilihat inputnya berapa dan outputnya berapa pada level sekian dan frekuensi sekian. Tegangan input dan tegangan keluarnya berapa pada level sekian dan frekuensi sekian. Nah, baik. Kemudian gain dihitung sendiri. Jadi gain itu adalah output dibagi input. Nah, gain di sini dia gainnya yang apa? Gain untuk tegangan, karena saya tadi sudah bilang bahwa konfigurasi penguat transistor ini digunakan untuk menguatkan sebuah tegangan. Jadi gain ditulis gain tegangan ya. Di sini gain tegangan atau gain V atau voltage gain. Nah, cara ngitungnya gimana? Jadi tegangan output dibagi tegangan input. Jadi seperti itu. Untuk gain nanti silakan ditulis di bawahnya sini. Jadi untuk level sekian, frekuensi sekian, V out-nya berapa, VI-nya berapa, dengan hasil gain-nya berapa, ditulis di sini. Kemudian untuk level sekian, frekuensi sekian, tegangan input dan outputnya berapa, gain-nya sama dengan V output dibagi V input, ditulis di bawahnya. Kemudian ditulis di sini hasilnya. Jadi di analisa perhitungan ya itu maksudnya. Tapi ditulisnya di bawah sini saja, di bawah tabel saja. Baik. Kemudian untuk analisa yang pertama ada di poin E1 ada analisa rangkaian. Jadi ada 3 ya rangkaiannya tadi. Silakan dijelaskan secara naratif, secara tekstual, secara bercerita, dari skematik rangkaian input sampai output dan prinsip kerjanya pada setiap komponen. Nah, itu bagaimana? Jadi dijelaskan mekanisme kerjanya dari input ke output itu bagaimana. Demikian ya. Kemudian untuk analisa tabel hasil simulasi. Nah, untuk ini ya, tabel hasil simulasi. Jadi silahkan, misal ya, untuk penguat common kolektor, perhatikan tegangan saja. Saya tidak suruh memperhatikan arus ya. Jadi tegangan saja. Tegangan, karena ini adalah penguatan tegangan, silakan tegangan ini dianalisa dengan level sekian dan frekuensi sekian, tegangan inputnya sekian dan outputnya sekian. Nah, jelaskan juga apakah dari level dan frekuensi sekian itu sudah dikuatkan atau belum. Jadi nanti tiap penguatan ada 4 ya, ada 4 analisa ya, analisa bicara. Silakan dijelaskan mengenai tegangannya. Jadi analisa tabel hasil simulasi ini mengacu pada tabel hasil simulasi di sini. Nah, jadi bisa kalian jelaskan mengenai satu persatu level dan frekuensi, kemudian tegangannya bagaimana, dijelaskan di sini secara naratif dari hasil simulasi ya. Dan juga arusnya dianalisa juga, meskipun tidak kita jadikan option utama untuk praktikum ini, tapi dijelaskan juga di analisa tabel hasil juga. Jadi setelah menganalisa tegangan, silakan analisa arusnya. Kalau bisa dihubungkan dengan hukum Ohm, bagaimana?
Nah, itu yang saya maksud ya. Jadi ada 3 juga ya konfigurasinya. Kemudian tugas terlampir pada modul ya, modul yang kami bagikan melalui Google Drive. Kemudian kesimpulan. Nah, jadi demikian praktikum untuk ini. Nah, untuk gambar gelombang, perhatikan. Untuk gambar gelombang, silakan gambar gelombang yang sudah dikuatkan. Jadi kan di sini 1, sedangkan percobaan yang kalian cari satu persatu nanti ada 4 kan. Nah, silakan gambar gelombang hanya 1 saja. Silakan gunakan gelombang yang sudah dikuatkan. Jadi inputnya yang masih minim seperti hasil yang ini, misalkan inputnya segini, tegangannya segini. Nah, dan itu hanya berlaku pada common base dan common emitter. Sedangkan common collector kan tadi tidak bisa diamati dengan menggunakan osiloskop. Nah, maka yang harus gambarnya pada saat penguatan di common base dan common emitter. Nah, silakan demikian. Atau bahkan kalau misalkan kalian sudah bisa menemukan konfigurasi osiloskopnya sehingga bisa dikuatkan gambarnya, maka gambarlah. Dan nanti bisa dibuktikan dengan cara simulasinya. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk gambar ini silakan gambar yang sudah dikuatkan saja. Ya, baik. Jadi untuk praktikum kali ini hanya itu saja. Nanti saya share untuk percobaannya ini masing-masing berapa. Nanti saya share di format laporan. Silakan buka format laporan. Di format laporan akan saya isi mengenai gambar rangkaian dan rangkaian percobaannya. Rangkaian percobaannya itu, mohon maaf, percobaan level dan frekuensinya berapa. Ada 12 ini ya. Nah, nanti akan saya share. Jadi di format laporan ada itu. Nanti silakan dilihat. Baik, kalau sudah cukup sekian dari praktikum yang kita lakukan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita, diri sendiri, dan orang lain tentunya, untuk membanggakan nusa dan bangsa. Amin ya Allah. Baik, sekian, terima kasih. Saya Dimas Lugia Hardianto. Memohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah dalam menjelaskan praktikum kali ini. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.